Syederalun, selamat pagi yang berada di Takengon, di Banda Aceh dan seluruh Aceh, bahkan di seluruh Indonesia. Pagi ini kita kembali dalam acara podcast kampus yang hari ini kita berbincang-bincang dengan Institut Agama Islam Negeri Takengon. Syederalun, untuk acara ini saat ini kami memakai masker, tetapi kami sudah swab, insya Allah tidak ada persoalan dan memenuhi protokol kesehatan. Kita buka saja Pak Rektor ya. Baik. Syederalun, saya ditemani oleh Pak Rektor IAIN Takengon, Bapak Dr. Zulkarnain MAG. Iya benar Pak. Kemudian juga didampingi oleh dua wakil rektor, Pak Al Musana, Rektor 1, dan Pak Lukmanul Hakim, Rektor 2. Syederalun, Pak Rektor Zulkarnain ini adalah seorang putra asli Takengon. Beliau dilahirkan di Takengon 10 Agustus 1973, Pak. Iya benar. 73, dan beliau adalah salah satu bidan lahirnya IAIN Takengon ini. Kalau kita baca biografi beliau, memang sudah sangat lama di sini, sejak masih menjadi Stein atau Stein Gajah Putih dulu, kemudian juga berubah menjadi IAIN. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana sebetulnya sejarah perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat di Takengon sehingga lahir sebuah IAIN yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh Tengah tentunya. Syederalun, kali ini kita mengambil tema peluang dan tantangan IAIN Takengon dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul. Ini berkarakter dalam itu tentu beda. Karakter lebih kepada kewibawaan, pembentukan diri manusia, sedangkan unggul adalah lebih kepada daya saing nanti. Baik, untuk pertama sekali saya beri kesempatan kepada Pak Rektor, mungkin ingin mengutarakan lebih dulu bagaimana sehingga IAIN bisa lahir di Aceh Tengah dan sudah berumur 1 tahun mungkin. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kami yang mengikuti secara langsung broadcast kampus yang hari ini berada di IAIN Takengon bersama Serambi News. Pertama, menelisik sejarah singkat dari IAIN Takengon. Itu bermula dari dulu lembaga ini dikelola oleh Yayasan Gajah Putih Takengon. Yayasan mendirikan sekolah tinggi ilmu tarbiyah dulu tahun 1986. Udah. Kemudian sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini dibina langsung oleh Kopertais wilayah 5 Aceh di Banda Aceh. Nah, dalam perjalanan yang begitu cukup panjang. Sampai tahun 2001 bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI. Nah, tetap masih dikelola oleh Yayasan Gajah Putih. Di situ ada tokoh-tokoh yang sebagian kami sebutkan di sini. Di antaranya ada Bapak Mahmud Ibrahim, Arif bin Bantacut, Mustafa Ali, kemudian Harun Ugati, dan sejumlah tokoh yang lain. Kemudian pada tahun 2001 itu ada kunjungan Wakil Presiden. Waktu itu Bapak Hamjahas bersama dengan Menteri Agama Said Akil Al-Munawar ke Dataran Tinggi Gayo. Dan para tokoh tersebut beserta pemerintah daerah menyampaikan keinginan untuk
merubah perguruan tinggi swasta Iya. menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, sejak 2001 itu sudah dimulai, dan itu dimulai bersamaan dengan usul STAI Maliku Saleh Luxmawi. Oh ya. Alhamdulillah, saudara kita di Luxmawi lebih awal menjadi YIN. Itu zaman Megawati kalau nggak salah. Zaman Megawati bersama Hamzahas. Hamzahas, benar. Iya, benar sekali. Nah, tapi kami terus berusaha bersama pemerintah daerah, bersama para tokoh masyarakat. Terutama di 2001 itu saya di sini masih menjabat sebagai wakil ketua 1 bidang akademik. Iya. Dan terus diupayakan, alhamdulillah di tahun 2010 itu pihak yayasan menunjuk kami sebagai ketua tim penegrian. Iya. Maka kemudian sejak saat itu kita lanjutkan babak-babak yang sudah dirintis oleh para tokoh sebelumnya. Sebelumnya, iya. Iya. Nah, di tahun 2010 itu kita didukung penuh oleh pemerintah daerah, para tokoh, termasuk Kopertais Wilayah 5 Aceh. Iya. Waktu itu Bapak Profesor Jamaluddin, bukan? bukan Farid, Pak Farid Wajdi. Ya, kami bertemu di ruang kerjanya di Banda Aceh bersama Wakil Bupati Pak Johar Ali waktu itu, ya, dan beberapa kawan-kawan yang lain di Banda Aceh, dan disepakati bahwa usul untuk mewujudkan perguruan tinggi negeri, yaitu STAI menjadi STAIN, itu dilanjutkan. Iya. Iya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kami berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Pak Nazar waktu itu. Dan alhamdulillah Pak Nazar mendukung penuh, dan beliau meminta waktu kepada Pak Menteri Agama waktu itu Pak Surya Dharma Ali untuk berkenan menerima kami di Jakarta. Dan alhamdulillah 2 hari dari pertemuan dengan Pak Wakil Gubernur waktu itu langsung direspon oleh Pak Menteri Surya Dharma Ali. Kami pun bersilaturahmi bertemu di rumah dinasnya di Kuningan. Tepat di zaman SBY, Pak ya? Iya. Tepat pada tanggal 11 Januari 2011. Hafal betul loh, Pak. Iya, karena itu masuk ke memori yang terdalam. Iya. Jadi itu Pak Wakil Gubernur waktu itu Pak Nazar menyampaikan sebagai bagian dari tugasnya adalah dalam bidang pendidikan di Aceh, maka mengusulkan dengan sangat supaya ini dapat berproses begitu. Alhamdulillah seluruh prosedur kita lengkapi, kita penuhi. Kemudian beberapa minggu berikutnya datang tim visitasi untuk penilaian kelayakan dari Jakarta. Dan itu disambut oleh tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, serta kita menunjukkan bahwa inilah kampus yang kita usul bersama-sama menjadi negeri. Alhamdulillah waktu itu berproses ke Menpan RB. Di Menpan RB kami sempat bertemu dengan Menteri Pan RB waktu itu Pak Mangindaan. Selama 2 kali, 2 kali kami bertemu dengan Pak Mangindaan di Menpan RB. Alhamdulillah beliau menyampaikan didukung, masih dijadwalkan dan seterusnya. Nah, titik rahmat Allah itu turun kemudian pada saat pergantian dari Pak Mangindaan ke Pak Azwar Abu Bakar. Orang kita, Pak ya? Orang kita.
Alhamdulillah pada saat Pak Azwar Abu Bakar menjadi Menpan RB, perpres untuk pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu terbit di tahun 2012. 12. Jadi Perpres nomor 50 tahun 2012 itu adalah pendirian Stain Gajah Putih Takengon. Ya. Nah, kemudian tentu Pak Azwar Abu Bakar untuk wilayah Tengah Aceh bukan hanya Stain Gajah Putih Takengon, tapi pada waktu itu juga ada RRI, kemudian ada imigrasi. Ada 3 lembaga yang waktu itu sekaligus secara bersamaan diresmikan pada bulan April tahun berikutnya, seiring dengan acara ulang tahun Kota Takengon waktu itu. Nah, semangat para orang tua kita ini, tokoh-tokoh pendiri, seperti yang kami sebut di awal, diantaranya Bapak Mahmud Ibrahim dan kawan-kawan, yang telah melihat dengan seksama perjuangan mereka untuk mewujudkan perguruan tinggi negeri, itu telah ia saksikan. Maka waktu itu mereka mendorong bagaimana di sisa-sisa umur kami ingin melihat kalau Allah izinkan perguruan tinggi yang sekarang statusnya sekolah tinggi ini minimal menjadi institut. Nah, semangat ini kemudian kita bersama kawan-kawan di sini, tentu bersama pemerintah daerah, bersama pemerintah provinsi, menyampaikan usulan untuk kembali bertransformasi dari Stain menjadi IAIN. Tepat 2016 waktu itu, seiring dengan kunjungan kerja Pak Dirjen Pendidikan Islam, Profesor Kamarudin Amin ke lembaga kita ini, kita minta pemerintah. Pak Rektor ini nggak mau berjalan kayaknya. Ya, kita minta Pak Bupati bersama DPR waktu itu yang menyerahkan usulannya. Alhamdulillah direspon. Dan langsung itu disampaikan ke Pak Menteri juga. Tapi kemudian setelah dilakukan penilaian, ada beberapa hal yang harus kita lengkapi dari 2016 itu. Di antaranya adalah kualifikasi dosen, kualifikasi kepangkatan dosen, dan sarana prasarana. Maka kemudian usul dari 2016, alhamdulillah itu tahun 2020 direspon karena sejumlah persyaratan itu tadi telah kita penuhi secara bertahap. Contoh umpamanya untuk kualifikasi pendidikan dosen. Pada saat Stain hanya ada 2 doktor di lembaga ini, yaitu saya dan Pak Dr. Al-Musanna. Tapi alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 itu sudah ada 26 doktor. Di sini, Pak? Iya. Sudah ada 26 doktor. Kemudian kepangkatannya juga demikian. Kalau sebelumnya hanya ada asisten ahli dan lektor. Nah, sekarang sudah ada lektor kepala. Bahkan sudah ada yang berupaya untuk mengusul sebagai guru besar. Dan hari ini juga ada sekitar 36 dosen kita itu sedang studi S3 di dalam dan luar negeri. Tentu ini kita harapkan mereka cepat-cepat melaksanakan penyelesaian program studinya untuk kembali mengabdi di lembaga ini. Kalau di luar negeri di mana itu, Pak? Di luar negeri ada yang di Australia, ada di
Sudan, ya. ada juga yang di Malaysia. Hmm, Kita berharap kemarin kalau tidak terjadi pandemi ini, iya, ada 5 orang yang kita rekomendasi untuk mengikuti kuliah di luar negeri, Iya. seperti di Jerman, di Belanda, Oh. gitu. iya, Tapi program pemerintah kemudian untuk ini lebih fokus untuk mengatasi pandemi. iya, Mudah-mudahan itu juga ada hikmahnya. iya, Contoh lain dari penguatan kelembagaan, Iya. sebelumnya di era swasta kita hanya punya 6 program studi. iya. Kemudian setelah menjadi STAIN ada 11 program studi. Studi. Kemudian setelah IAIN menjadi 15 program studi. Iya. Tentu ke depan ini terus kita usul, kita perkuat sesuai dengan kualifikasi keilmuan para dosen kita di lembaga ini. Iya, iya, Kemudian dari sisi sarana prasarana umpamanya terkait dengan ruang belajar. belajar. Ah. Pada era swasta ini dulu masih gedung papan. Ini tempat kita ini papan. Iya, iya. Bekas rumah sakit bangunan Belanda. Hmm, Nah, tapi kemudian setelah kita memperoleh negeri, begitu, menjadi negeri, bangunan ruang kuliah bertambah. iya, Selain dari yang dihibahkan oleh pemerintah daerah melalui yayasan, iya, nah, jumlah ruang kuliah kita ini Iya. yang sebelumnya hanya ada 12 ruangan, iya. sekarang sudah lebih dari 80 ruang kuliah. Luar biasa, Pak.